Tes, halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. PPT-nya sudah kelihatan tuh di layar komputer Anda. Sudah, Pak. Oh, pesertanya ini berapa orang? 9, 17 ya? 17 itu berapa ini? 18. 20. 20 berarti 18 ya? Soalnya ada tambahan saya sama Mas Rulo. Ada ini ya? Ada 18 ya? Betul ya? Iya, Pak. Oh, berarti untuk kelas pemeriksaan pajak atau audit pajak ini hanya satu kelas ini saja ya. Kelas lain, adakah kelas lain? Halo? Apakah ada kelas lain selain kelas ini? Hanya satu kelas aja, Pak. Kelas Nah, konsentrasi pajak ini aja. oh cuma ini aja ya. Wah, berarti yang masuk apa, penjurusan ya atau konsentrasi pajak berarti ini ya termasuk termasuk mahasiswa yang ya, bernyali tinggi ya. Kenapa bernyali tinggi istilahnya? Karena apa ya? Kebanyakan mahasiswa itu ngambil jurusan perpajakan itu pada takut, takut nggak dapat bahan untuk buat skripsi, takut mungkin takut kesulitan belajar, ya, takut apa nggak ngerti. Padahal ya kita seorang misalkan Anda sudah lulus menjadi sarjana akuntansi, terus Anda mempunyai kelebihan pengetahuan di bidang perpajakan. Wah, itu sangat sangat dicari oleh banyak perusahaan loh itu, sangat dicari oleh banyak perusahaan. Kenapa saya berani dan bisa ngomong begini ya? Karena saya mengalami sendiri pada saat dulu saya baru lulus dari S1 akuntansi, terus ngelamar kerja padahal itu di tahun 92 kalau nggak salah, di tahun 92. Pada saat saya ngelamar kerja ditanya oleh perusahaan, Anda bisa jurnal, oh bisa, jurnal akuntansi bisa, jurnal transaksi bisa, jurnal apa aja bisa. Terus ditanya saya jurnal pajak, terkait dengan pajak, nggak bisa. Terus disuruh gitu rekonsiliasi fiskal pada saat itu saya nggak bisa. Akhirnya apa? Akhirnya saya nggak diterima, ditolak. Padahal gajinya lumayan pada saat tahun 1992 waktu itu lumayan gajinya. Gitu. Padahal sudah ditawar gaji 4 juta atau 5 juta waktu itu kan sudah nilai uang pada saat itu sebesar itu yang sangat sangat tinggi sekali. Kalau sekarang bisa 20 juta lebih, bisa bisa 30-an kalau sekarang. Nah, nggak bisa itu saya ditanya itu nggak bisa. Nah, kebetulan 92 itu saya sudah ada pengalaman 2 tahun atau 3 tahun di kantor akuntan pada saat itu. Tapi nggak ngerti pajak saya. Pada saat tes kan, ya itu nggak diterima karena nggak bisa pajak. Nah, di situ 92 perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini, terutama di Jakarta waktu itu sudah sangat membutuhkan seorang sarjana akuntansi yang ngerti pajak, yang pintar pajak. Nah, maka dari itu Anda tidak salah untuk memilih konsentrasi pajak. Karena apa? Karena apa? Kalau takut nanti pada saat membuat skripsi, saya takut ini kalau ngambil pajak takut kesulitan bahan. Padahal skripsi itu pada saat kita ngelamar di dunia kerja itu nggak ditanya skripsi itu apa, judulnya apa, apalagi isinya nggak ditanya. Yang penting Anda itu bisa mengaplikasikan ilmu, terutama ilmu akuntansi dan perpajakan. Nah, itu. Jadi antara akuntansi dengan pajak itu tidak bisa terpisahkan, tidak bisa terpisahkan. Karena apa tidak bisa terpisahkan? Karena pajak yang ada di Indonesia ini ya mengacu kepada standar akuntansi komersial,
yaitu standar akuntansi keuangan. Jadi di Indonesia ini standar akuntansi khusus pajak nggak ada nih, nggak punya standar akuntansinya nggak ada. Gitu. Kenapa Pak kok ada mata kuliah akuntansi perpajakan nanti? Itu karena apa? Karena ya ini pajak disinkronisasi dengan akuntansi. Padahal pajak itu sendiri nggak punya standar akuntansi keuangannya. Yang mana karena tidak mempunyai standar tersendiri dari segi akuntansi pajaknya itu, maka tetap mengikuti standar akuntansi keuangan. Ya. Namun demikian, ya, karena adanya perbedaan antara standar akuntansi komersial dengan peraturan perpajakan, maka dibuatlah ketentuan atau aturan di dalam akuntansi, yaitu adanya rekonsiliasi fiskal. Dalam hal ini akuntansi pajak adanya rekonsiliasi fiskal, yang mana diadakannya rekonsiliasi fiskal itu karena apa? Karena untuk menjembatani perbedaan ketentuan standar akuntansi keuangan secara komersial dengan ketentuan perpajakan. Ya, dengan adanya perbedaan itu maka dibagi dua perbedaan itu, yaitu perbedaan temporer dan perbedaan permanen. Nah, nanti Anda pada saat belajar pajak itu sudah menguasai apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi fiskal terhadap perbedaan permanen maupun perbedaan temporer. Yaitu istilah istilah umumnya di dalam akuntansi pajak itu istilahnya beda waktu dan beda tetap. Ya. Yang mana yang dimaksud dengan beda waktu ya, yaitu perbedaan ketentuan menurut standar akuntansi keuangan secara komersil dengan perbedaan peraturan perpajakan selamanya akan berbeda. Selamanya akan berbeda. Dan sebaliknya, perbedaan temporer itu yaitu perbedaan yang diakibatkan oleh ketentuan standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Perbedaannya itu dalam periode tertentu, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa sampai 5 tahun, yang mana pada saat tahun terakhir itu akan akan mencapai titik nol sampai. Nah, karena saat ini di Indonesia mengadopsi akuntansi umum atau akuntansi yang berstandar internasional ya, maka dari itu wajib di dalam penyajian laporan keuangan wajib disajikan standar akuntansi keuangan yang diatur dengan SKK nomor 46, yaitu terkait dengan aktiva dan kewajiban pajak tanggungan deferred tax ya, deferred tax. Jadi nanti diatur bahwa ada kewajiban pajak tanggungan dan juga ada aktiva pajak tanggungan. Itu yang harus dicantumkan atau disajikan di dalam laporan keuangan khususnya di neraca. Jadi sisi kirinya itu namanya aktiva pajak tanggungan, sisi kanannya disebut atau dinamakan dengan kewajiban pajak tanggungan. Nah, untuk di rugi laba sebagai pembalance dari neraca tadi sebagai aktiva dan sebagai kewajiban, maka akan ada di akun rugi laba yang disebut dengan penghasilan pajak tanggungan dan beban pajak tanggungan. Nanti kewajiban pajak tanggungan, sedangkan aktiva pajak tanggungan. Nanti saya ajarin sedikit. Kenapa saya sampaikan hal seperti tadi? Mulai dari standar akuntansi keuangan, kemudian ada rekonsiliasi. Oh, oh ya, ambil aja. Silakan. Ya, kenapa ada perbedaan? Kenapa saya sampaikan tadi ada rekonsiliasi fiskal yang mana membahas tentang
perbedaan permanen dan perbedaan waktu ya. Nah, itu karena ada kaitannya dengan PSAK 46 yang mana laporan keuangan yang ada di perusahaan yang ada di Indonesia saat ini harus mencantumkan itu dan wajib dilaporkan di SPT Badan. Nah, nanti orang pajak pada saat melakukan pemeriksaan bisa menganalisis dari PSAK 46 tadi, yang mana PSAK 46 tadi bisa dijadikan dasar untuk menganalisis pemeriksa pajak karena PSAK 46 itu mengatur tentang bagaimana menyajikan eh, pajak tangguhan yang akan timbul maksimal 5 tahun yang akan datang. Demikian juga kewajiban pajak tangguhan itu mengatur tentang bagaimana besar kewajiban pajak yang akan dibayar pada saat 5 tahun yang akan datang. Nah, disitulah ya PSAK 46 tentang kewajiban dan tentang aktiva pajak tangguhan bisa dijadikan dasar untuk menganalisis potensi pajak yang akan datang, terutama terkait dengan beda temporernya, temporer atau beda waktu, yang mana beda waktu itulah yang dijadikan dasar perhitungan pajak tanggungan dalam hal ini PSAK 46. Nanti saya ajari bagaimana cara memeriksanya terhadap kas, bank, kemudian potensi pajak 5 tahun yang akan datang, terus kemudian potensi aktiva pajak tanggungan 5 tahun yang akan datang, bagaimana cara pemanfaatnya sebagai dasar analisis bagi pemeriksa pajak itu bisa dijadikan acuan. Nah, itu. Namun demikian, penyajian atas PSAK 46 pajak tanggungan tadi tergantung dari perusahaan itu menggunakan standar akuntansinya yang bagaimana. Ya, kalau standar akuntansinya etap itu boleh menggunakan, boleh tidak. Tapi kalau perusahaan itu menggunakan standar akuntansi umum atau standar akuntansi internasional atau IFRS, itu wajib menghitung pajak tanggungan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita itu sekedar pengantar ya, dari saya kira-kira apa yang akan saya sampaikan sampai pertemuan terakhir tadi ya seperti itu kira-kira gitu ya. Nah, ini kita menginjak ke materi untuk pemeriksaan pajak yang mana pada pertemuan pertama ini saya sampaikan tentang materi pemeriksaan pajak dari segi pengantarnya dulu ya. Pengantarnya dulu yang mana pengantar ini mudah-mudahan akan dijadikan apa ya kemudahan untuk memahami dan menerima materi selanjutnya sesuai dengan RPS yang akan saya sampaikan di kelas ini. Baik, untuk membahas lebih lanjut akan saya kasih ini ya, kasih pertanyaan biasa. Biasa kalau saya di kelas saya inginnya itu mahasiswa saya itu ingin mau keinginan saya dapat nilai itu A semua kalau bisa. Bisa minimal tuh kalau bisa ya paling-paling jeleknya itu amin. Maka dari itu kalau saya mengajar seperti biasa pasti saya kasih pertanyaan-pertanyaan ya. Yang mana pertanyaan itu harus Anda jawab. Siapa yang kira berkenan menjawab silakan sebutkan nama dan NIM-nya. Ya, silakan dijawab. Misalkan nggak bisa jawab ya nggak masalah, syukur-syukur bisa jawab, nanti akan kita nilai, yang mana nilainya itu akan bisa membantu apabila ujian UTS maupun ujian UAS Anda itu bila jatuh bisa dibantu dengan jawab pertanyaan yang saya sampaikan di pelajaran di kelas ini. Sekarang pertanyaan pertama. Sebutkan sistem pemungutan pajak di Indonesia itu ada bagaimana sistem
sebutkan dan bagaimana sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia saat ini. Silakan. Nah, bila ada yang bisa jawab, sebut nama dan NIM-nya ya. Silakan. Izin jawab, Bagaimana dan sebutkan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Silakan. izin jawab Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Saya Rikopta Firmansyah Pak. Sebentar. NIM-nya dua. Nasrullah, monitor. Dul. Iya, aman. Nah, dicatat dulu ya. Iya. Nama dan NIM-nya. Oh iya, suara saya menggema nggak? Halo? Ya Pak. Enggak, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Iya, Soalnya Pak. di sini menggema dan aslinya nggak dingin, lagi kepanasan. Oke, nggak apa-apa. Silakan dilanjut. Siapa barusan? Silakan. Baik Pak, saya Rikopta Firmansyah. Ya, Eh, Kalau dari yang saya baca-baca Pak, itu sih ya, ada tiga jenis sistem pemungutan pajak ya Pak. Yang ya, pertama itu ada self assessment system, terus kedua itu ada official assessment system, dan yang ketiga itu ada withholding assessment system. Nah, kalau ya. yang self assessment system itu kayak membebankan penentuan besaran pajak terutama itu eh, dibayar ya perlu dibayarnya itu gimana ya? Itu tuh pajak yang wajib dibayarkan sama diri sendiri gitu Pak. Itu misalnya kayak kita tuh kayak harus wajib memperhitungkan, terus membayar dan melaporkan pajak ke ya terus kita datang ke kantor pelayanan pajaknya gitu. Terus Baik. kalau yang dari official assessment system itu kayak sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada petugas pajak sebagai pemungut pajak gitu Pak. Oke. Terus Tapi kalau yang withholding system itu kayak sistem pemungutan pajak ini pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Contohnya itu kayak pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan bendahara kantor gitu Pak. Yang saya tahu sih kayak gitu Pak. baik. Ada yang tidak setuju dengan jawaban teman Anda barusan. Silakan kalau ada yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju? Berarti setuju semua ya. Baik, kita lihat jawabannya itu benar enggak ya. Nah, sistem perpajakan di Indonesia ada tiga ya, benar apa yang disampaikan oleh rekan Anda barusan, yaitu self-assessment system, yaitu membebankan besaran pajak yang harus ya, saya ulangi, ada tiga sistem pemungutan pajak di Indonesia. Pertama yaitu self-assessment system, membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Jadi benar apa yang disampaikan rekan Anda itu. Self-assessment itu jadi wajib pajak diberi apa istilahnya, wajib pajak menghitung sendiri ya. Kemudian setelah menghitung melaporkan sendiri. Sebelum melaporkan ya, menyetor sendiri, kemudian melaporkan. Jadi pertama itu menghitung, membayar, kemudian melaporkan. Jadi dihitung sendiri, disetor sendiri, dan dilaporkan sendiri. Nah, seperti itu. Itulah yang dinamakan self assessment. Jadi kewajiban. Sekarang timbul pertanyaan satu lagi. Kenapa sih kok diterapkan dengan sistem self assessment? Kok begitu ini ya? Kok begitu percayanya pemerintah kepada wajib pajak ya? Kalau Anda mempelajari manajemen pajak, bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak. Yang mana pemerintah itu berkeinginan atau bertujuan untuk mendapatkan penerimaan negara dari sektor pajak sebesar-besarnya. Ya.
Kemudian sebaliknya, keinginan atau tujuan wajib pajak dalam berusaha, keuntungannya supaya membayar pajak sekecil-kecil. Sehingga dengan perbedaan tujuan itu menimbulkan suatu resiko. Resiko yang tinggi terhadap apa? Terhadap pengurangan pajak sebagaimana mestinya ya. Jadi pajaknya disengaja dikecilin oleh wajib pajak. Kemudian berusaha untuk mengelak membayar pajak. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi pendapatan dan sebaliknya menambah beban supaya pajaknya kecil. Nah, kemudian yang terakhir yang biasa terjadi adalah apa ya istilahnya memanipulasi, memanipulasi dokumen yang terkait dengan pendapatan maupun biaya. Nah, dengan adanya keinginan dari wajib pajak itu suatu sifat manusiawi, di mana sifat kemanusiawiannya itu memang sudah terbawa sejak lahir. Setiap manusia pasti punya rasa yang apa ya, yang pelit, punya rasa pelit, yang mana pelit itu kalau suruh maksudnya pelit itu kalau suruh bayar pajak itu sayang-sayang. Ngapain sih bayar pajak ya kan? Tujuannya apa namanya manfaatnya atau tujuannya tidak bisa kita manfaatkan secara langsung sehingga apanya sehingga terjadi apa ya niat yang tidak baik untuk membayar pajak sebagaimana ya sebagaimana ketentuan yang telah diatur sehingga berusaha untuk mengecilkan. Nah, dengan cerita tadi timbul pertanyaan, kenapa pemerintah kok malah menerapkan sistem self assessment? Yang satu sisi pemerintah ingin memperoleh pajak yang setinggi-tingginya. Di satu sisi wajib pajak ingin membayar pajak yang sekecil-kecilnya. Kalau dulu nggak bayar pajak, bagaimanapun caranya saya nggak bayar pajak. Nah, seperti itu. Nah, sekarang timbul pertanyaan lagi. Kenapa pemerintah kok malah menerapkan sistem self-assessment di mana wajib pajak suruh ngitung sendiri, suruh bayar sendiri atas hitungannya tadi, dan juga disuruh lapor sendiri. Nah ini, kenapa pemerintah kok kok malah menerapkan sistem assessment? Kenapa? Silakan dijawab. Kenapa itu pemerintah kok malah menetapkan sistem pungutan perpajakan secara self assessment? Kenapa itu? Silakan dijawab. Kalau Anda jawabannya ini benar, nanti timbul pertanyaan lagi dengan jawaban yang benar itu. Silakan, kenapa pemerintah kok menerapkan sistem self assessment? Padahal pemerintah itu ingin memungut pajak yang sebesar-besarnya, sedangkan wajib pajak ingin membayar pajak yang sekecil-kecilnya, bahkan kalau perlu nihil, tidak bayar sama sekali. Silakan dijawab, kenapa pemerintah kok malah menerapkan sistem assessment, memberi kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak. Padahal wajib pajak itu mempunyai sifat yang antagonis, yang berlawanan dengan keinginan atau sifat pemerintah dalam hal pajak tadi. Berbanding terbalik. Kenapa itu? Silakan dijawab. Kenapa Iya, saat izin ini? jawab, Pak. Silakan. Ya, silakan. Oke. Siapa? Desi, Pak. Oh, Desi. Silakan. Iya, izin jawab, Pak. Kalau dari pendapat saya, kenapa pemerintah menerapkan self-assessment ini, selain karena untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, membantu pemerintah juga, Pak. Karena kan wajib pajak ada banyak ya, Pak ya. Jadi nggak bisa melayani seluruh wajib pajak gitu, Pak. Jadi memudahkan dari pihak pemerintahannya juga dengan cara si wajib pajak menghitung, setor, dan lapor sendiri. Gitu sih, Pak, dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya. Ada yang tidak setuju dengan jawabannya Desi? Ini kalau jawabannya benar nanti timbul pertanyaan lagi. Saya kasih pertanyaan lagi. Pertanyaan yang lebih gampang lagi.
Silakan dijawab. Izin Bagi, nambahin juga sih Pak. ya silakan. Namanya siapa? Eh, Riko Pak. Triko yang tadi ya? Iya Pak. Oh, di sini Mau cowoknya cuma nambahin satu ya? ada 3 Pak. Oh, ada 3. Kalau cuma Triko aja saya bilang paling ganteng kamu. Bilang gitu, karena yang lain perempuan kan. Kalau ada 3 cowok berarti ya lihat dulu yang 2 bagaimana kan gitu. Bercanda, ini cuma bercanda. Silakan dijawab, Baik Bapak. Triko. Ya, Mungkin kalau menurut pendapat saya juga, selain yang tadi kata Desi itu memudahkan pemerintahan juga, ya. kan ke wajib pajak itu kan kayak misalnya tentang PPN aja gitu ya Pak, pasal 21 itu kan kayak apa namanya, gaji orang itu kan kayak beda-beda gitu Pak. Jadi mungkin kalau misalnya kita yang hitung sendiri juga jadi kayak ngegampangin pemerintahnya juga gitu kan Pak. Terus juga apa namanya, kalau misalnya pemerintah ngitung semua kan kayak susah juga dia, sedangkan gaji gaji dari orang-orang itu kan yang wajib pajak juga kan beda-beda gitu sih Pak. Kalau dari saya sih gitu Pak. Berarti menambahkan jawabannya Desi ya. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Bagi yang tidak setuju silakan. Bagi yang tidak setuju silakan dengan jawaban Desi tadi. Silakan yang 2 cowok, salah satu dari 2 cowok. Silakan. Oh ya boleh silakan. Wah, silakan. Pak, saya Rizky dengan NPM 025. PM 025 ya, silakan. Iya, Pak. Boleh izin menambahkan, Pak, kalau menurut Silakan. saya dengan sistem self assessment itu berarti pemerintah itu memberikan kepercayaan gitu Pak kepada masyarakat kalau mereka tuh bisa kalau mereka dapat dipercaya untuk melaporkan kewajibannya gitu Pak, itu melaporkan pajak ya, menyetorkan pajaknya sendiri. Dan pemerintah juga sudah memberikan kemudahan gitu Pak dengan dengan adanya e-billing, dengan adanya e-filing gitu Pak. Jadi wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak, yang cukup di website aja mereka sudah bisa melaporkan, menyetorkan gitu Pak. Menyetorkan pajaknya. Dan juga masyarakat itu kan penghasilannya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya Pak. Nanti kan di e-filing itu udah dibagi nih, mereka harus ngisi form yang mana gitu Pak. Jadi memudahkan masyarakatnya juga, memberikan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Terima kasih Pak. Ya, jadi memudahkan masyarakat atau memudahkan wajib pajak ya, masyarakat atau wajib pajak bisa mudah ya. Kemudian memberi kepercayaan kepada wajib pajak atau masyarakat. Ini berarti menambahkan. Coba ada yang menjawab tidak setuju? Berarti kalau nggak ada yang jawab tidak setuju, berarti intinya setuju ya, pada setuju semua ya yang belum jawab. Oke, pada intinya jawabannya benar ya. Jadi memberi kemudahan, memberi keleluasaan dan memberi kepercayaan kepada wajib pajak atau masyarakat untuk ya menghitung sendiri ya, membayar menghitung sendiri, membayar atau nyetor sendiri, serta melaporkan sendiri pajak yang dihitung tadi dan yang di-store tadi. Seperti itu. Betul jawabannya. Ya, karena betul jawabannya, saya tanya lagi, timbul pertanyaan lagi atas jawaban tadi. Nah, kembali lagi ke pernyataan saya tadi, bahwa wajib pajak itu mempunyai sifat yang manusiawi berupa pelit. Sayang-sayang kalau uangnya itu buat bayar pajak, sayang-sayang. Terus terang ya, saya sendiri saja, saya sendiri yang punya usaha konsultan berupa kantor akuntan publik, berupa konsultan pajak dan pengacara pajak. Saya itu berusaha untuk tidak bayar semestinya. Misalkan nih, saya terus terang ini, tidak bohong. Saya terus terang. Itu manusiawi. Saya sebagai manusia biasa, memang ada sifat pelitnya tadi. Nah, sifat pelitnya tadi, bahwa saya nggak mungkin
membayar pajak yang sebenarnya, ya kan? Wah, misalkan saya itu sering terjadi, terus terang aja, saya misalkan kantor saya itu sebulan apa setahun harus bayar pajak misalkan 100 rupiah misalkan. Saya pikir-pikir, waduh eman-eman ya, kerja capek-capek, suruh bayar PPh badan 22%. Waduh, 22% dikali 100 kan ketemu 22. Jadi penghasilan saya akan berkurang tinggal 78 rupiah. Wah, sayang saya. Ngapain buat bayar pajak sebesar itu? Lebih baik saya kurangi. Nah, namun demikian, karena saya sebagai orang yang istilahnya bergelut di profesi pajak dan bergelut di bidang angkutan publik, tidak serta-merta mengurangi begitu saja, kan? Maka dari itu saya harus mencari celah bagaimana caranya saya bisa mengurangi pajak tapi tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Anda kan sudah belajar tax management ya? Anda sudah belajar manajemen pajak belum? Halo? Sudah belajar manajemen pajak belum? Sudah, Kak. Sudah. Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Nah, cara mengurangi pajak sebagaimana yang saya sampaikan barusan, itu disebut apa di pelajaran tax management? Tax avoidance, Pak. Apa? Tax avoidance, Pak. Nah, tax avoidance. Nah, caranya begini saya mengurangi atas usaha saya, misalkan konsultan pajak. Misalkan saya dapat fee dari suatu perusahaan, misalkan 1 miliar, misalkan, untuk ngurus sengketa pajak, misalkan 1 miliar. Nah, sedangkan gaji karyawan saya misalkan 200 juta. Berarti 1 miliar dikurangi 200 juta sama dengan 800 juta. Ya kan? 800 juta kalau membayar pajak PPh badan, misalkan koreksi fiskal termasuk sudah dilakukan koreksi fiskal masih 800 juta misalkan. Otomatis pajak yang harus saya bayar adalah 160 juta. 160 juta lah kita buletin aja. Saya berpikir, buat apa bayar pajak segitu? Akan saya kurangi. Bagaimana cara menguranginya? Yaitu kita siasati eh, dengan meng-hire orang, ya, menggaji orang dengan cara apa? Dengan cara orang tersebut kita perlakukan sebagai tenaga ahli bagi kita. Sebagai tenaga ahli, yang mana tenaga ahli itu bisa kita jadikan sebagai beban tenaga ahli di dalam biaya operasional kantor saya. Cara ngitungnya gimana? Biaya tenaga ahli. Biaya tenaga ahli itu ngitungnya 50% dikalikan dengan berapa yang kita bayarkan ke tenaga ahli tersebut. Nah, misalkan kita bayar ke tenaga ahli itu 900 juta, 700 juta. Nah, 700 juta dikalikan 50%, kemudian dikali 5% misalkan. Nah, itu kan jauh lebih kecil ya kan, jauh lebih kecil pajaknya dibandingkan dengan kita membayar PPh badan sebesar 22% dikali 800. Karena kita membayar tenaga ahli 700, berarti keuntungan kita tinggal serah 100. Nah, 100 itu dikalikan 22%, kita cuma membayar pajak PPh badan cuma 22 juta di situ. Sehingga kita bisa menghemat berapa itu? 160 dikurangi 22 juta berarti menghemat pajak 134. Nah, seperti itu. Nah, itu melanggar. Tapi ada sanksi yang mengaturnya? Tidak ada. Karena apa? Karena kita masuk ke sistem perpajakan yang ada di Indonesia, masuk ke sistem withhold
Dintek. Nah, ketika sistem itulah kita manfaatkan untuk melakukan penghematan pajak berupa tax avoidance. Nah, seperti itu. Itu setiap tahun itu saya lakukan. Saya lakukan. Kenapa saya lakukan? Mubatir dong ilmu saya. Mubatir dong pengetahuan saya apabila kita tidak terapkan di tax avoidance. Nah, disitulah nanti Anda pada saat terjun ke masyarakat, seorang sarjana akuntansi mempunyai kelebihan dalam hal pengetahuan perpajakan. Disitulah mahalnya, sehingga Anda bisa dimanfaatkan oleh perusahaan tempat Anda kerja untuk melakukan tax planning, bagaimana cara menghemat pajak, ya. Bagaimana di dalam laporan keuangan tersebut, di dalam laporan keuangan perusahaan tempat Anda kerja, bagaimana aktiva pajak tanggungannya itu bisa tinggi, ya, sehingga bisa memperbaiki performa dari laporan keuangan. Bagaimana cara memperbesar penghasilan pajak tanggungan, yang penghasilan pajak tanggungan atas PSK 46 itu bagaimana caranya. Nah, itu diperlukan ahli di bidang pajak. Perusahaan itu memerlukan ahli di bidang pajak. Orang yang bisa menghitung hal yang semacam itu apabila mempunyai kelebihan pengetahuan di bidang pajak. Nah, di situ mahalnya seorang sarjana akuntansi apabila nanti terjun di masyarakat, terjun suatu perusahaan. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan saya akan bercerita, dulu pernah saya mengaudit suatu perusahaan yang bergerak di bidang perbankan. Tidak saya sebutkan banknya. Pada saat saya audit, perusahaan tersebut itu akan diakuisisi oleh perusahaan lain. Dalam hal ini bank lain akan diambil alih bank lain, di mana bank yang mengakuisisi tersebut menginginkan bahwa aktiva pajak tanggungannya dan NPL-nya itu bagus, non-performing loan-nya itu bagus, kemudian keuntungannya bagus. Bagaimana caranya? Nah, itu ada dari segi PSAK 646 itu ada ininya, ada tax planning-nya, di mana cara untuk menaikkan aktiva pajak tanggungan itu bisa dilihat dari 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 perbedaan temporer dan kerugian fiskalnya, yang mana pada saat itu saya memanfaatkan kerugian fiskal, yang mana kerugian fiskal itu bisa dimanfaatkan untuk menambah aset pajak tanggungan. Nah, di situ itu saya manfaatkan, sehingga PSAK 46-nya dari segi aktiva pajak tanggungan naik, ya, naik. Kemudian penghasilannya juga naik. Kemudian saya juga menyarankan ke bank tersebut memanfaatkan ketentuan atau peraturan Bank Indonesia pada saat itu, ya, yang mana ada ketentuan yang mengatur tentang biaya operasional dapat ditangguhkan pada saat perbankan tersebut ikut program penyehatan bank. Pada saat saya audit itu ada ketentuan BI, Bank Indonesia, yang menyatakan bahwa ada program penyehatan bank, dan apabila bank tersebut akan diambil alih atau dibeli oleh bank lain. Nah, di situ ada beberapa beban operasional yang bisa ditangguhkan, yang mana yang dimaksud di beban ditangguhkan itu adalah biaya-biaya operasional yang terkait dengan pinjaman yang diberikan kepada nasabah itu bisa diakui sebagai aset beban tanggungan. Nah, di situ akhirnya saya koreksi ke beban tanggungan, beban operasional tanggungan, yang tadinya diakui sebagai biaya operasional, sebagai pengurang pendapatan,
maka karena ditangguhkan sehingga pindah atau direklasifikasi ke aset. Sehingga bank tersebut seharusnya rugi malah jadi untung karena memanfaatkan ketentuan yang ada di Bank Indonesia terkait dengan penyihatan perbankan dan bila bank tersebut akan diakuisisi oleh perusahaan lain. Nah, seperti itu. Nah, itulah hikmah atau manfaat dari seorang akuntansi yang ngerti pajak juga dan juga ngerti tentang ketentuan atau peraturan lainnya. Sehingga kita timbul inisiatif bagaimana cara untuk memperbaiki performa dari laporan keuangan dan juga kita bisa timbul ide untuk menghemat pajak tapi secara legal, bukan secara non legal. Nah, kalau secara non legal itu akan berisiko tinggi ke arah pidana pajak, sanksinya akan lebih tinggi. Lebih tinggi yaitu kalau dulu itu bisa 400%, sekarang kalau nggak salah 300%. Nah, seperti itu. Maka dari itu kita kalau melakukan penghematan pajak itu harus secara legal atau tax avoidance. Nah, sekarang satu pertanyaan lagi. Bagaimana untuk mengatasi kecurangan atas wajib pajak yang menyelundupkan pajak? Sebentar ini habis waktu saya mau habis sebenarnya. Mengatasi. Saya ulangi, bagaimana cara pemerintah dalam hal ini Fiskus atau pihak pajak untuk mengantisipasi dari sistem self assessment agar negara tidak terjadi kerugian yang cukup signifikan atas diterapkannya self assessment, ya. Karena self assessment ini kan mempunyai risiko tinggi untuk dilakukan kecurangan, untuk terjadi kecurangan bagi wajib pajak. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, saya sendiri aja berusaha untuk menghindari atau mengurangi pajak. Dengan adanya sistem self assessment, nah ini terjadi risiko yang tinggi terhadap kecurangan atas berapa pajak yang dibayar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, dengan cara apa pemerintah untuk meminimalisir risiko atas kecurangan pajak tadi? Bagaimana caranya untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan diterapkannya sistem self assessment? Silakan dijawab. Bagaimana caranya untuk mengatasi kecurangan dari wajib pajak dengan diterapkannya sistem self assessment? Bagaimana caranya? Silakan dijawab. Dijawab, Pak. Silakan. Biar sekali dengan NPM 012. Suaranya kok kecil, yang kenceng nih. Halo? Ya, kayak dengan NPM 012. Iya, MPM. Arul, monitor Arul. Aman. Aman. Ya, silakan. Ya, Pak. NPM. Jadi menurut saya bagaimana cara pemerintah untuk meminimalisir gitu ya dengan kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak. Itu pemerintah melakukan adanya pemeriksaan. Jadi setiap wajib pajak selain mereka melakukan self assessment system di mana mereka menghitung pelapor dan juga membayar pajaknya sendiri, dari pihak Fiskus juga melakukan pemeriksaan untuk menghitung apakah pajak yang telah dilakukan perhitungan dan juga penyaluran dan juga pelaporan oleh wajib pajak itu sudah betul atau belum, Pak.
Suaranya berisik ya, nggak dengar saya. Coba diulangi secara singkat jawabannya barusan. Nggak dengar saya. Coba diulangi lagi. Halo, tolong di unmute dulu ya, yang lain. Silahkan diulangi lagi. Siapa? 6012. Halo. Jadi menurut saya cara untuk menganalisisnya adalah pemerintah juga melakukan pengawasan dan juga pemeriksaan terhadap wajib pajak. Seperti itu, Pak. Oke, jawabannya benar ya, yaitu melakukan pengawasan berupa pemeriksaan juga ya. Gitu. Jadi sebagaimana mata kuliah yang kita pelajari ya. Seperti itu. Jadi pemerintah dalam hal ini tidak percaya begitu saja menerapkan sistem self assessment ya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa wajib pajak itu tidak semuanya jujur ya. Ada yang jujur, ada yang tidak jujur seperti itu. Banyak kasus-kasus di lapangan wajib pajak itu memanfaatkan kelemahan dari sistem self assessment ini. Dia pertama kali mencoba-coba untuk menggelapkan pajak. Waduh, kok enak ya, kok dapat untung yang cepat dengan menggelapkan pajak ini. Wah, akhirnya ketagihan. Ya sampai pernah saya temui itu sampai 5 tahun tuh menggelapkan pajak sampai hampir menyentuh angka 1 triliun. Baru ketahuan. Nah, kalau sudah ketahuan baru dia kebingungan mencari apa ya perlindungan dan mencari konsultan. Nah, gitu. Akhirnya dia keinginannya untung jadi buntung ya. Bayangkan berapa dendanya. Nah, eh, maka dari itu pemerintah dalam hal ini dengan cara apa? Dengan cara melakukan pengawasan dengan pemeriksaan. Nah, betul apa yang dijawab oleh rekan Anda tadi. Kemudian sistem yang kedua yaitu official assessment system. Sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada fiskus atau petugas pajak sebagai pemungut pajak. Jadi orang pajaknya yang menghitung untuk menentukan berapa pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ini kebalikan dengan sistem self assessment. Ada yang bisa jawab contohnya atas pajak apa yang diterapkan official assessment system pada saat ini? Kira-kira terhadap pajak apa yang dikenakan dengan sistem official assessment? Ada yang bisa jawab? Kira-kira pajak atas apa yang Izin bisa? menjawab, Bapak. Ya silakan. Ya silakan. Contohnya itu pajak PBB, Pak. Pajak bumi dan bangunan. Oh iya. Kenapa kok PBB? Karena yang mengeluarkan SPT-nya itu dari fiskusnya, Bapak, sehingga kita sebagai wajib pajak hanya membayarkan dan sudah tertera berapa pajak yang harus dibayarkannya, Pak. Oke, jawabannya tepat sekali ya. Saya nilai 100. Apa ini? Sebentar ya. Udah. Bentar. Oh, gak dimasukin. Nggak boleh. Oh, adik karena kita untuk angkat perbankan. Untuk slide itu nggak boleh. Berarti asik sih. Oh. Udah ini aja ya.
Sorry ya, atau maaf ya, ada gangguan sedikit karena kantor saya mengajukan izin ke mana? OJK, Otoritas Jasa Keuangan, agar apa? Agar bisa ini ya, agar bisa menjadi auditor perbankan. Karena dulu saya ikut orang dalam audit ya, jadi ikut kantor akuntan orang lain. Sekarang sudah sendiri, jadi perlu izin baru lagi untuk ngurus bisa masuk audit perbankan. Nah, seperti itu. Maaf ya, ada gangguan sedikit. Nah, tadi udah dijawab oleh rekan Anda, jawabannya tepat sekali, yaitu PBB. Yang mana PBB itu cara menentukan besaran hutang pajaknya itu yang menghitung ya petugas pajak PBB itu. Ya. Berapa nilai NJOP-nya, berapa BTKB-nya, kemudian berapa pajaknya itu sudah langsung dihitung, begitu aja. Ya. Tidak dikasih kesempatan untuk menghitung sendiri wajib pajak. Pokoknya terima jadi segini pajakmu. Kalau misalkan nggak cocok ya bisa mengajukan keberatan. Nah, seperti itu. Jadi kalau PBB itu tidak seperti sistem self-assessment. Kalau sistem self-assessment itu ada pelaporan, ya, dari pelaporan yang dilaporkan wajib pajak sesuai dengan jawaban dari apa ya, dari rekan Anda tadi, perlu adanya pengawasan apakah benar atau tidak laporan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut. Nah, kalau ada indikasi tidak benar, maka dilakukan pengawasan. Biasanya kalau sistem saat sekarang itu melalui surat itu melalui surat yang namanya SP23 untuk memberi keterangan dan penjelasan. Terus kalau tidak sepakat di SP23 baru diusulkan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itulah wujud dari pengawasan atas sistem self-assessment untuk menghindari tadi kecurangan, ketidakpatuhan, dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang mau menambahkan contoh dari official assessment system tadi? Ada yang bisa tambahkan selain pajak PBB, pajak apa lagi? Silakan. Masih banyak itu contohnya. Silakan apa kira-kira selain PBB yang menerapkan sistem official assessment system. Ini Pak, Silakan. Ya, izin nambahin Pak. siapa Iya, namanya? benar. Riko. Niko Pak. Iya, Ah Pak. ya. Kalau pajak kendaraan juga termasuk kan ya Pak? Ya nggak tahu. Ya gimana Kalau yang lain? menurut saya pajak kendaraan juga masuk Pak, karena itu kan sudah ditentukan dari sananya gitu Pak. Di surat Nah, SNK kan ada gitu. jadi kalau jawab jangan ragu-ragu ya, pajak kendaraan. Bahwa pajak kendaraan ditentukan sekian-sekian dari petugasnya. Betul. Betul. Terus apa lagi kira-kira? Ada yang mau menambahkan lagi? Pajak kendaraan, betul. Ini terkait dengan pajak yang diterima oleh Pemda, pemerintah daerah. Itu masih banyak itu contohnya. Masih banyak pajak-pajak yang lain. Khususnya yang belum Anda singgung itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Silakan mau bila ada yang mau menambahkan pajak ini pajak banyak kok. Ada lagi yang bisa menambahkan? Anda suka nonton film nggak? Halo? Anda suka nonton Nggak film terlalu, nggak? Pak. Oh, nggak terlalu. Kan ada apa ya? Film-film di mall-mall kan masih ada itu. Oh, nggak terlalu. Kira-kira pajak apakah itu? Yaitu pajak apa? Pajak reklame bukan, Pak? Pajak reklame bisa juga. Tapi kaitannya dengan nonton tadi bukan pajak reklame itu. Pajak apa kira-kira? Pajak hiburan. Ya, pajak hiburan. Nah, itu juga menerapkan sistem official assessment.
official assessment system. Nah, jadi yang menentukan adalah petugas pajak Pemda itu. Jadi pajak PBB, kendaraan bermotor, kemudian pajak hiburan, reklame. Kalau Anda nonton kan bayar karcis itu dikenakan pajak hiburan sekian. Oke, kemudian yang ketiga withholding assessment system. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban atas penghasilan yang telah dibayarkan kepada pihak penerima. Ini salah ketik, nanti saya betulin ya. Penerima penghasilan sekaligus menyetorkan ke kas negara. Jadi withholding tax ini ya, yang mempunyai kewajiban untuk memotong dan menyetorkan itu adalah wajib pajak yang memberi penghasilan kepada pihak lain. Gitu. Misalkan nih, saya ngajar, misalkan saya memberi pelatihan atau memberikan seminar sebagai pembicara di seminar ya. Nah, itu yang motong pajaknya adalah penyelenggara seminar itu. Motong pajak yang diberikan, motong pajak atas penghasilan honor seminar saya. Kemudian yang memberi penghasilan honor seminar tadi, motong dan nyetorkan ke negara. Itu namanya withholding tax. Misalkan contoh lain ini, saya mempunyai kantor akuntan publik ya, memberi jasa audit kepada PT Suri Motor Indonesia. Nah, penghasilan atau honor atas audit yang saya berikan kepada Suri Motor, nah itu kan yang motong adalah Suri Motor Indonesia. Jadi saya menerima fee audit itu sudah dipotong PPh pasal 23. Misalkan penghasilan saya Rp100, berarti saya menerima penghasilan saya atas honor audit itu berapa? Cuma 98 ya, karena dipotong PPh pasal 23 sebesar 2%. Jadi penghasilan saya tinggal 98. Yang dua tadi berarti uang muka pajak saya, yang mana uang pajaknya itu disebut PPh pasal 23. Nanti PPh pasal 23 saya tadi bisa untuk mengurangi hutang pajak PPh badan atau disebut PPh pasal 29. Seperti itu. Itu penerapan dari withholding tax, withholding assessment system. Jadi seperti itu. Jadi pemerintah itu enaknya sendiri ya, menangnya sendiri. Sudah sudah disuruh motongin, suruh nyetorin ya, dengan sistem withholding tax ini, dengan sistem withholding assessment system ini ya, atau disebut withholding tax ya, yang mana bagi pihak pemotong dan pemungut yang memberi penghasilan itu apabila lalai atau lupa tidak melakukan pemotongan ya, yang memberi penghasilan tadi yang tidak melakukan pemotongan dan penyetoran itu akan kena denda atau sanksi 100% dari nilai pajak yang lalai tidak dipotong. Jadi yang memberi penghasilan kepada saya, PT Suri Motor tadi, kalau lalai tidak potong honor audit saya, akan dikenakan denda 100% dari nilai PPh pasal 23 tadi. Misalkan contoh tadi PT Suri Motor motong honor audit saya 2% dari 100, kan berarti berapa? Rp2 ya, Rp2. Yang mana kalau Rp2 itu tidak dipotong, kemudian PT Suri diperiksa oleh pajak, otomatis PT Suri Motor nanti akan didenda 100%, sehingga pajak yang harus dibayar oleh Suri Motor
2 ditambah 2 berarti 4. Nah, seperti itu. Itulah tidak enaknya ya, atau kelemahan dari sistem withholding assessment system atau biasa disebut withholding tax. Nah, seperti itu. Itu sistem perpajakan yang ada di Indonesia ada 3 ya. Kemudian penjelasan berikutnya. Nah, karena kita membicarakan pemeriksaan pajak, apa yang menjadi dasar hukum pemeriksaan pajak? Yang menjadi dasar hukum pemeriksaan pajak itu PMK. PMK itu maksudnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK 03/2015 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK 03/2013 tentang tata cara pemeriksaan. Di situ diatur tata cara pemeriksaan. Kemudian diatur juga di KUP ketentuan perpajakan. Ini salah juga, salah ketiga nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian yang ketiga Per Dijen Pajak atau Peraturan Dijen Pajak nomor 23/PJ 2013 tentang standar pemeriksaan pajak. Kemudian SE Dirjen Pajak nomor SE 12/PJ 2000 itu tentang penegasan atas pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, nanti dibaca sendiri ya isinya bagaimana. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, pemeriksaan pajak. Apa sih pengertian dari pemeriksaan pajak itu? Bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan dalam menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk mengetahui kejelasan pajak yang dilaporkan oleh para wajib pajak. Nah, yang mana pemeriksaan pajak ini ya, untuk menghimpun data, untuk mengolah dan menghimpun data. Data apakah itu? Ya data keuangan. Data keuangan. Data keuangan kan terdiri dari banyak macam ya. Data keuangan itu terdiri dari banyak macam. Dan perlu Anda ketahui bahwa pajak yang dikenakan itu berdasarkan perhitungan di dalam laporan keuangan. Nah, khususnya terhadap apa di dalam laporan keuangan dasar pengenaan pajak? Yaitu kalau PPh badan terhadap keuntungan tahun berjalan, terhadap keuntungan yang diperoleh tahun berjalan itu. Tidak serta-merta keuntungan itu langsung dikenakan pajak sekian persen, 22% pajak badan. Tidak seperti itu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Keuntungan yang diperoleh dalam 1 tahun itu berupa keuntungan komersial, yang mana keuntungan komersial itu keuntungan yang berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dan juga tadi sudah saya sampaikan bahwa standar akuntansi keuangan itu ada perbedaan yang bersifat permanen dan bersifat temporer pada waktu. Dengan perbedaan-perbedaan tadi, ya, dilakukanlah perhitungan rekonsiliasi fiskal, mana biaya yang tidak boleh dikurangkan oleh ketentuan pajak, mana biaya yang boleh dikurangkan. Sehingga yang masuk di rekonsiliasi fiskal itu khusus biaya yang tidak boleh dikurangkan menurut ketentuan pajak. Kemudian terhadap pendapatan juga begitu. Ada pendapatan yang harus dikenakan pajak badan, ada pendapatan yang tidak boleh dikenakan pajak lagi. Jadi ada 2 pendapatan itu ya.
pendapatan yang bersifat ini ya, yang bisa dikurangkan. Nah, mohon maaf, ada dua pendapatan. Yang mana yang satu pendapatan yang menjadi objek pajak dan juga ada pendapatan yang tidak menjadi objek pajak. Khusus untuk pendapatan yang tidak menjadi objek pajak, khususnya pendapatan usaha, itu akan dilakukan koreksi fiskal berupa koreksi permanen atau beda tetap, ya, akan menjadi koreksi negatif. Kenapa direkonsiliasi harus dikoreksi negatif? Karena peraturan perpajakan di Indonesia ini tidak menganut asas pajak berganda, berganda. Jadi atas pendapatan tadi yang sudah dikenakan pajak yang bersifat final pada saat membuat laporan SPT BPH Badan itu harus dikeluarkan sebagai koreksi negatif atau pengurang keuntungan. Nah, disitulah perlunya rekonsiliasi fiskal, yang mana rekonsiliasi fiskal itu untuk menjembatani perbedaan temporer dan perbedaan permanen yang diakibatkan adanya perbedaan ketentuan antara standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Itulah yang diolah oleh pemeriksa pajak data yang terkait dengan keuangan. Khususnya terkait dengan pendapatan itu terkait dengan data apa saja, yaitu terkait dengan piutang apabila terjadi penjualan secara kredit, dan pendapatan yang secara tunai terkait dengan data yang ada di neraca, yaitu data kas dan setara kas. Pendapatannya diperoleh secara kas, yang mana pemeriksa pajak akan melihat data keuangan ke rekening koran. Benar tidak pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan itu sebesar sekian pada tanggal bulan tahun sekian, benar tidak? Maka dari itu data tadi dibuktikan ke neraca, ke laporan keuangan yang ada di neraca, yaitu aset berupa kas dan setara kas. Nah, itu diolah dia. Wah, diolah mana yang penjualan secara cash, mana penjualan secara kredit. Nah, kalau secara kredit itu kaitannya dengan piutang. Nanti data piutangnya itu benar nggak? Jangan-jangan pendapatannya itu 10, piutangnya diakui 15. Nah, ini atas hasil olahan data tadi, di piutang 15, dicatat di pendapatan cuma 10. Nah, ini terjadi manipulasi. Kenapa terjadi manipulasi? Karena 5 selisih piutang dengan jumlah piutang 15 dengan jumlah pendapatan 10, berarti ada selisih 5. Nah, maka dari itu untuk menghindari pajak, 5 tadi disembunyikan di piutang agar tidak kena pajak. Itu banyak terjadi di lapangan. Jadi perusahaan itu untuk menyelundupkan pendapatannya disembunyikan di piutang, sehingga piutangnya itu kalau kita cek secara analisa laporan keuangan itu piutangnya tidak wajar. Pendapatannya sekian kok, piutangnya sekian, yang mana ada indikasi piutangnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Nah, ini bisa diketahui dari analisa laporan keuangan pada saat orang pajak melakukan pemeriksaan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengolah data tadi. Mengolah datanya bagaimana? Dengan cara menganalisa. Terutama seperti contoh tadi, kalau memeriksa pendapatan, ya diolah datanya. Pendapatan itu kaitannya dengan apa? Dengan siapa? Oh, dengan piutang kalau penjualan secara kredit. Oh, dengan kas kalau penjualannya secara kas. Bagaimana pencatatan pendapatan di buku besar pendapatan itu apakah sama dengan
pencatatan di buku banknya itu apakah sama? Oh, kalau udah sama ya udah selesai. Nah, pengolahan data terhadap pendapatan tadi di samping untuk menghitung berapa besar jumlah PPh badan, juga bisa digunakan untuk berapa PPN yang terbuka. Ya, berapa PPN yang terbuka. Yang mana orang pajak akan mengolah data terhadap status dari perusahaan yang diperiksa itu. Nah, cara menilai status dari perusahaan itu bagaimana? Yang mana perusahaan itu bisa dilihat dari PKP atau tidak PKP. Pengusaha kena pajak atau bukan pengusaha kena pajak. Itu dilihat. Kalau sudah PKP, berarti pendapatan usahanya itu harus ada. Maksudnya pendapatan usaha itu harus memungut PPN. Tapi PPN yang dipungut itu tidak boleh dicantumkan di dalam pendapatan. Kenapa PPN tidak boleh dicantumkan di pendapatan? Karena PPN itu sifatnya sebagai titipan. Titipan yang mana perusahaan itu mengut kepada konsumen, yang mana hasil pungutan PPN-nya itu harus disetorkan kepada negara. Nah, nanti saya kasih simulasi berupa contoh pemeriksaannya bagaimana, kemudian standar jurnalnya bagaimana, kemudian apabila terjadi kesalahan bagaimana koreksinya. Nanti saya kasih contoh. Sekarang kan hanya sebatas pengantar-pengantar aja kan. Itu salah satu contoh ya dari mengolah data terkait dengan PPN yang mengacu kepada pendapatan dan juga mengolah data atas pemeriksaan pendapatan secara tunai itu kaitannya dengan buku bank, secara kredit kaitannya dengan piutang. Piutang apa? Piutang usaha. Nah, itu sekitar contoh aja. Nanti kita rinci lebih lanjut pada pertemuan kuliah selanjutnya. Nah, di samping mengolah data, dia harus memperoleh keterangan, ya, keterangan dan bukti. Ya, di samping periksa, kemudian mendapatkan data diolah, dari olahan data tadi dan perolehan data tadi harus memperoleh keterangan dari wajib pajak, ditanyakan, ya. Harus menanyakan, bukan ditanyakan, harus memeriksa, harus menanyakan ke wajib pajak, ya kan? Bagaimana sistem penjualannya, bagaimana sistem pembayarannya, bagaimana sistem penagihannya, bagaimana kontrak kerjanya dengan customernya itu bagaimana, dilihat itu semua di dalam kontrak kerjanya. Pendapatannya itu bagaimana, kesepakatan antara kedua belah pihak, apakah termasuk PPN atau belum termasuk PPN. Nah, situ. Setelah membeli keterangan dan bukti dilaksanakan secara objektif, ya. Jadi bukti, keterangan, olah data itu harus dihitung secara objektif, tidak boleh tidak objektif. Karena yang diperiksa seorang ini ya, karena yang diperiksa itu masih ada hubungan teman dekat ya, sehingga hasil pemeriksaannya nggak objektif karena teman ya udahlah, seharusnya bayar 10, saya hitung 5 aja deh, separuhnya dari pajak yang seharusnya dibayar udah 5 aja, itu berarti nggak objektif, itu nggak boleh. Serta profesional, ya, serta profesional. Yang dimaksud profesional ini ya, pemeriksa pajak itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perpajakan dan tentang bagaimana cara menerapkan prosedur pemeriksaan pajak itu bagaimana. Setelah profesional itu ada standarnya, standar pemeriksaan pajak itu bagaimana, itu harus mengacu ke standarnya, tidak boleh tidak. Seperti saya ini sebagai akuntan publik, saya juga punya standar. Standar itu ditentukan oleh siapa? Oleh IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi saya dalam melakukan pemeriksaan audit berupa general audit atau audit independen itu harus memeriksa harus sesuai dengan standar. Kalau tidak sesuai dengan standar ya nggak boleh, berarti pemeriksaannya nggak benar. Yang mana kalau tidak sesuai standar itu resiko tingginya terhadap salah saji atas laporan keuangan. Itu
apa ya apa ya tercantum di dalam opini, sehingga opini kita itu tidak dapat memberi opini sebagaimana mestinya. Nah, seperti itu. Dan standar keuangan itu untuk mengetahui kejelasan pajak yang dilaporkan oleh para wajib pajak. Di dalam standar pemeriksaan pajak itu udah ditentukan bagaimana memeriksa penjualan secara kredit, secara tunai, bagaimana memeriksa biaya gaji, ya, bagaimana memeriksa biaya penyusutan, bagaimana memeriksa harga pokok penjualan, bagaimana memeriksa beban-beban lainnya, bagaimana memeriksa aset lancar berupa kas dan setara kas, piutang dan lain sebagainya, itu sudah ditentukan standarnya di dalam pemeriksaan pajak. Kemudian yang kedua, tujuan pemeriksaan pajak itu apa? Wajib ya, tujuan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan itu karena apa? Pertama, karena wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian pembayaran. Ya. Jadi ini sering terjadi di lapangan, ya. Dan juga saya sering mendampingi klien saya untuk mengajukan pengembalian pembayaran pajak karena kelebihan. Misalkan begini, ada PTX, ya, labanya itu Rp10, ya, labanya Rp10. Yang mana laba Rp10 itu setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal. Kemudian uang muka pajaknya 15. Ya, uang muka pajak 15. Yang mana uang muka pajak itu sebagai pengurang dari hutang pajak, ya. Misalkan laba saya 20, kemudian setelah saya hitung pajak yang harus dibayar misalkan ketemu 10, ya. Kemudian uang muka pajak saya 15. Uang muka pajak saya 15. Berarti hutang pajak saya 10 dikurangi 5 dikurangi uang muka pajak 15, berarti ada lebih bayar 5. Nah, 5 itu bisa saya ajukan permohonan untuk pengembalian. Maka dari itu, suka tidak suka, atas pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pajak tadi harus dilakukan pemeriksaan pajak. Ya. Yang mana pemeriksaan pajak atas pengembalian ini untuk membuktikan bahwa apakah benar terjadi lebih bayar seperti itu atau tidak. Nah, pernah terjadi juga saya menangani suatu perusahaan. Ya. Ini kejadian ini sangat langka dan jarang terjadi. Kebetulan klien saya itu membukukannya sangat rapi sekali. Sangat rapi dan bagus, ya. Dan 99% tidak ada kesalahan lah. Baik dari segi pencatatan, dari segi penjurnalan, apalagi dari segi pajaknya, dia itu mencatat dan melaporkan serta membayar secara tertib dan benar. Kemudian diperiksa pajak itu, diperiksa. Ternyata hasil pemeriksaannya itu menjadi lebih banyak. Padahal laporan SPT-nya itu kurang bayar misalkan 1 juta. Kurang bayar 1 juta, udah di store 1 juta. Kemudian diperiksa pajak. Ternyata hasil pemeriksaan pajak itu tidak kurang bayar 1 juta, justru malah lebih bayar 500 juta. Malah lebih bayar 500.000. Nah, ini karena saking rapinya. Ternyata setelah diperiksa oleh orang pajak, kenapa kok menjadi lebih bayar? Karena menurut pajak itu ada uang muka pajak yang tidak dibuka sebagai uang muka pajak untuk pengurang hutang pajak. Tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan untuk mengurangi hutang pajak, sehingga setelah diperiksa oleh orang pajak, uang muka pajak yang belum dikreditkan tadi dikoreksi untuk dikreditkan, sehingga hasil pemeriksaannya itu menjadi lebih bayar, padahal lapornya kurang bayar. Waduh, klien saya itu senang banget.
Saya lapor kurang bayar, diperiksa kok malah jadi lebih bayar. Itu benar-benar terjadi. Klien saya di Surabaya, di mana pihak pajaknya itu menyesal memeriksa klien saya tadi. Menyesalnya sampai ngomong gini sama saya, Pak, saya salah analisa. Saya kira kliennya Pak Didin ini ada potensi pajak yang cukup lumayan untuk bisa membayar ke negara. Akhirnya saya hasil analisa saya tadi, karena ada potensi pajak kurang bayar, saya usulkan pemeriksaan, Pak. Ternyata setelah saya periksa, ternyata menjadi lebih bayar. Nah, disitulah kalau perusahaan mempunyai pencatatan yang baik dan benar, sehingga tidak menjadi menderita, malah menjadi ini ya, sebaliknya, malah untung. Tadinya kurang bayar menjadi lebih bayar. Nah, ini senangnya bukan main kan, ada klien seperti itu. Nah, ujung-ujungnya konsultannya jadi untung juga. Untungnya kenapa? Dapat tambahan bonus. Misalkan saya kontrak fee-nya itu Rp10, karena kejadian tersebut ya dibayar menjadi Rp30, jadi bisa dapat bonus 2 kali lipat seperti itu. Baik, kemudian tujuan yang kedua menyampaikan SPT lebih bayar. Nah, kalau yang pertama tadi kita mengajukan permohonan lebih bayar. Jadi lebih bayar yang ada di SPT kita itu kita ajukan restitusi ke negara, ke orang pajak. Orang pajak, saya lebih bayar segini, saya cetak untuk direstitusi atau diajukan permohonan pengembalian. Nah, beda dengan yang nomor 2 ini, menyampaikan SPT lebih bayar. Jadi SPT yang kita sampaikan itu lebih bayar, tapi lebih bayar kita itu tidak diajukan pengembalian, tidak, tapi dikompensasi ke tahun berikutnya. Jadi tidak seperti yang tadi. Kalau yang kedua ini yaitu lebih bayar tapi dikompensasi ke tahun berikutnya. Jadi untuk mengurangi pajak tahun berikutnya, tidak diajukan permohonan kembali. Nah, ini juga kemungkinan besar diperiksa juga. Nah, kalau saya jadi wajib pajak, sama-sama diperiksa, daripada menyampaikan SPT lebih bayar, lebih baik memilih mengajukan permohonan pengembalian. Begitu supaya cepat ya. Kalau memang kita yakin dengan kelebihan bayar kita, lebih baik kita ajukan pengembalian atau kita ajukan restitusi. Buat apa kita laporkan lebih untuk kompensasi tahun berikutnya? Buat apa? Lebih baik ya, toh sama-sama diperiksa, ya lebih baik kita ajukan pengembalian. Kemudian tujuan pemeriksaan yang ketiga yaitu menyampaikan SPT rugi. SPT rugi itu juga rawan untuk diperiksa. Ya, kalau memang kenyataannya rugi, ya apa boleh buat, ya kita laporkan rugi. Jangan sampai, wah saya takut diperiksa, karena rugi takut diperiksa, ya lebih baik saya bikin kurang bayar. Ya jangan, rugi. Ya, maka dari itu perusahaan itu harus mempunyai laporan keuangan dengan didukung dengan bukti pendukung yang lengkap dan rapi, ya, seperti itu, supaya tidak terjadi ketakutan. Kalau SPT-nya rugi, waduh, tak bikin untung aja deh, biar nggak diperiksa pajak, padahal kenyataannya rugi. Misalkan ruginya Rp10, dibikin untung Rp2. Nah, itu kan harus menambah penjualan berapa itu? Harus menambah keuntungan 12 ya kan? Supaya terjadi untung Rp2 supaya bayar pajak. Itu nggak benar juga ya. Itu banyak terjadi di lapangan juga. Nah, pernah saya jumpai beberapa klien saya, padahal itu untung. Mohon maaf, padahal dia itu rugi. SPT laba fiskalnya itu terjadi rugi fiskal, bukan laba. Jadi kalau rugi kan nggak bayar pajak, tapi dia maunya bayar pajak.
nggak mau rugi Pak, saya maunya untung. Pak Didin koreksi aja deh supaya saya jadi untung. Ya nggak bisa saya. Kenapa Bu? Ya, kok rugi minta untung supaya bayar pajak? Kenapa? Pada umumnya orang kan mengurangi untung. Kok Ibu malah mengurangi rugi? Iya Pak, saya takut diperiksa karena pembukuan saya tidak rapi dan juga saya menyelundupkan PPN yang cukup gede lah situ. Jadi dia ada unsur kesengajaan menyelundupkan pajak sehingga SPT-nya itu rugi, jadi nggak berani rugi, takut diperiksa. Kalau diperiksa ketahuan ini kecurangannya nanti. Oh ternyata seperti itu. Akhirnya ya sudah, opini saya kualifikasi. Sorry ya Bu, saya tidak bisa memberi opini WTP, terpaksa saya kasih opini wajar dengan pengecualian. Jadi yang saya kecualikan ya pajaknya. Selain pajak saya yang yakini kewajarannya, khusus untuk pajak tidak saya yakini kewajaran. Seperti itu. Saya juga sebagai akuntan independen ya harus cari aman juga. Tidak serta-merta saya menyalahkan klien gini-gini, ya saya juga cari aman. Bagaimana supaya aman di semua pihak, saya aman, di wajib pajaknya juga aman sebagai pihak yang saya periksa. Seperti itu. Nah, mainnya di opini. Kalau opini saya sudah menyatakan tidak wajar dalam perpajakan, misalkan nanti ada kasus pajak, akuntannya kena masalah enggak? Ya tidak. Karena kita sebagai akuntan sudah tidak mengakui kewajaran atas perpajakannya. Karena ada indikasi kecurangan tadi, sehingga kita tidak mengakui di opini kita. Seperti itu. Kemudian kewajiban wajib pajak ketika sedang pemeriksaan. Pada saat diperiksa, kewajibannya apa? Ya ini menghadiri pembahasan akhir pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Mengajukan quality assurance pemeriksaan dalam hal disepakati dasar hukum koreksi pemeriksaan. Nah nanti quality assurance itu bagaimana prosedur pemeriksaannya, atas kejadian apa, nanti kita bahas lebih lanjut. Ini sering terjadi di lapangan ya, asik kalau sudah kita mengajukan quality assurance. Itu biasanya terjadi perbedaan pendapat terkait masalah hukum pajak, yang mana dengan perbedaan terkait dengan dasar hukum pajak itu menimbulkan hutang pajak yang besar. Sehingga wajib pajak tidak setuju, tidak puas dengan hasil pemeriksaan. Maka wajib pajak itu berhak untuk mengajukan quality assurance. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas selanjutnya. Itu. Tapi nanti quality assurance itu ya itu dibentuk tim tersendiri di kantor pajak tersebut, dibentuk tim tersendiri. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut bagaimana pengajuan quality assurance dan bagaimana tata cara prosedur pemeriksaan pada saat memasuki ke wilayah quality assurance. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat, produk pemeriksaan itu terdiri dari apa? Hasil dari pemeriksaan itu. Pertama yaitu SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian SKP, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak lebih baik. Nah, surat ketetapan pajak tambahan itu apabila terjadi seperti ini. Misalkan PTA tahun 2022 diperiksa oleh pajak, kemudian produk SKPKB-nya sebesar 10 juta tahun 2022. Nah, ternyata pajak itu mengetahui bahwa hasil pemeriksaan yang dia lakukan di SKPKB tadi ada kesalahan, ada pajak yang seharusnya masih ada yang kurang bayar, maka akan dilakukan SKPKBT, yaitu surat ketetapan pajak tambahan.
Atau istilah singkatnya gini, SKBKBT itu apabila sudah diterbitkan SKBKB, kemudian ditemukan kesalahan yang mana di SKBKB itu ditemukan tambahan hutang pajak, sehingga diterbitkan kembali SKBKBT berupa SKB tambah. Nah, seperti itu. Kemudian kalau SKPLB, ya seperti yang contoh tadi, yang tadinya saya lapor, yang tadinya klien saya itu lapor SPT-nya kurang bayar, ternyata diperiksa menjadi lebih bayar. Produknya dinamakan SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau disingkat dengan SKPLB. SKPLB seperti contoh klien saya tadi. Untuk jangka waktunya itu pemeriksaan lapangan. Yang dimaksud pemeriksaan lapangan itu orang pajak meriksa suatu wajib pajak itu datang ke kantornya, kantor wajib pajak, itu namanya pemeriksaan lapangan. Itu paling lama 4 bulan, dapat diperpanjang sampai dengan 8 bulan. Nah, misalkan orang pajak meriksa suatu wajib pajak selama 4 bulan belum kelar, itu bisa diperpanjang sampai 8 bulan. Yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Bagaimana laporan hasil pemeriksaan? Bagaimana surat pemberitahuan hasil pemeriksaan? Nanti saya akan sampaikan lebih detail di pertemuan selanjutnya. Yang tadi pemeriksaan lapangan, sekarang jangka waktu pemeriksaan kantor. Nah, pemeriksaan kantor itu dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Lebih pendek ya, kalau tadi pemeriksaan lapangan 4 bulan, kalau pemeriksaan kantor 3 bulan. Dan dapat diperpanjang menjadi 6 bulan, yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal hasil pemeriksaan. Itu harus 6 bulan harus selesai ya, tidak boleh tidak, nggak boleh lewat dari 6 bulan. Nanti kalau nggak selesai ya otomatis pemeriksaannya batal gitu, istilahnya nggak bisa menerbitkan surat ketetapan pajak gitu. Kemudian jangka waktu pembahasan akhir, pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana jangka waktu pembahasan akhir ya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, jadi pembahasan akhir hasil pemeriksaan itu akan dijadikan sebagai dasar SKBKB. Akan dijadikan dasar SKBKB. Bagaimana membahas hasil akhir pemeriksaan itu nanti kita bahas khusus nanti. Bentuknya bagaimana, jawabnya bagaimana, perhitungannya bagaimana, nanti kita jawab. Nanti kita akan bahas secara khusus di perkuliahan selanjutnya. SPHP diterbitkan setelah pemeriksa membuat kesimpulan dalam pemeriksaan berdasarkan temuan yang ada. Jadi temuan-temuan, baik itu temuannya itu 0, tidak ada temuan, temuannya kurang bayar, temuannya lebih bayar, itu dicantumkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, setelah diterima SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, nanti wajib pajak itu diwajibkan untuk menanggapi. Tidak setuju, alasannya kenapa? Setuju, kalau setuju nggak perlu alasan. Yang perlu alasan itu karena tidak setuju. Seperti itu. SPHP diterbitkan setelah pemeriksa membuat kesimpulan ya. Kesimpulan dari itu baru diterbitkan SPHP, yang mana kesimpulan itu berdasarkan temuan yang ada selama pemeriksaan. Kemudian pemeriksa menerbitkan SPHP dan harus ditanggapi. Nah, ini harus ditanggapi oleh wajib pajak dengan menyampaikan tanggapan selama 7 hari ya. 7 hari. Kalau lewat dari 7 hari, wajib pajak tidak memberikan tanggapan, berarti dianggap setuju.
setuju. Jadi kalau tanggapan dari SPHB itu tidak disampaikan dalam waktu 7 hari, berarti hasil pemeriksaan dari pemeriksa pajak dianggap disetujui oleh wajib pajak. Maka dengan adanya kejadian ini, wajib pajak tidak bisa melakukan upaya hukum keberatan, banding, sampai PK atau peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana cara pemeriksaan pajak itu bagaimana, produknya bagaimana. Dari produk pemeriksaan pajak itu apabila wajib pajak tidak setuju, apa yang harus dilakukan untuk upaya hukum selanjutnya, yaitu berupa keberatan, bagaimana cara membuat suatu surat keberatan, nanti saya ajarin juga bagaimana isi surat keberatan itu, apa persyaratan formalnya yang harus dicantumkan dalam surat keberatan itu apa, dan bagaimana nanti saya ajarkan khusus. Setelah mengajukan keberatan, akan ada hasil keberatan diterima secara keseluruhan atau diterima sebagian, bisa juga ditolak secara keseluruhan atau ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya. Nah, seperti itu bagaimana pembahasan pada saat keberatan itu nanti saya ajarkan di pertemuan berikutnya. Nah, setelah keberatan tadi, hasil keputusan keberatan menolak seluruhnya atau sebagian, maka wajib pajak masih ada hak untuk mengajukan upaya hukum lagi, yaitu banding ke pengadilan pajak. Nanti bagaimana cara membuat banding ke pengadilan pajak atas keputusan keberatan, bagaimana nanti saya ajari khusus di pertemuan kuliah selanjutnya. Bagaimana surat keberatan isinya, bagaimana persyaratan formalnya, bagaimana terus cara sidangnya, bagaimana nanti saya ajarkan. Apabila hasil keputusan dari banding ke pengadilan pajak itu tidak sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak masih bisa melakukan upaya hukum selanjutnya, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Baik, kita perbulan kita sampai jam berapa ini? Halo? Halo? Udah lewat 10 menit. Oh, tinggal 10 menit ya? Lewat 10 menit. Oh, lewat 10 menit. Waduh, kok nggak dikasih tahu ya? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Mbak Listi mau nanya dulu itu. Oh, nanya dulu. Silakan. Bapak izin tanya, kalau di realnya gitu Pak, misalkan terjadi lebih bayar gitu ya Pak, boleh tidak Pak sebagai wajib pajak itu tidak mengajukan pengembalian ataupun kompensasi ke tahun berikutnya gitu Pak. Semisal wajib pajak itu takut itu Pak untuk diperiksa lagi ini lebih bayar atau tidak gitu. Jadi mereka memilih tidak untuk direstitusi atau dikompensasi gitu. Seperti itu Pak. Oh, boleh-boleh saja dihibahkan kepada negara gitu ya. Tapi pilihan itu kayaknya ada ya. Dihibahkan kepada negara atau gimana ya. Boleh-boleh aja, tidak direstitusi atau tidak ini. Ada pilihannya. Istilahnya dihibahkan untuk negara atau apa. Nanti saya lihat lagi ya, saya lupa. Karena itu tidak pernah terjadi di lapangan. Kalau di lapangan itu biasanya kalau takut diperiksa ya seperti contoh tadi, rugi dijadikan untung. Lebih bayar juga dijadikan kurang bayar. Bisa terjadi lebih bayar dijadikan kurang bayar, tapi kurang bayarnya sedikit. Dan lebih bayarnya juga sedikit. Wah, tanggung daripada diperiksa lebih bayarnya cuma sedikit, nah saya jadikan kurang bayar deh. Biasanya begitu di lapangan. Terus kalau misalkan rugi dijadikan untung, ya kalau lebih bayar juga bisa dijadikan untung juga. Umumnya seperti itu. Tapi kalau seperti pertanyaan Anda tadi, bisa-bisa juga dihibahkan untuk negara kalau nggak salah. Ada 3 pilihan. Ada 2 pilihan, dikompensasi ke tahun berikutnya,
ada 3 ya di kompensasi ke tahun berikutnya, kemudian diajukan permohonan, yang satu itu ya di dihibahkan untuk negara kalau nggak salah. Seperti itu boleh-boleh aja, boleh. Tapi amannya, tapi umumnya dan amannya LB dijadikan kurang bayar ya, rugi juga dijadikan kurang bayar. Seperti itu jawabannya yang diinginkan. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sudah Ada yang cukup lain? menjawab. Ada yang lain silakan. Wah, kalau dihibahkan ke negara itu misalkan lebih bayar 10 miliar. Masa mau dihibahkan ke negara? Misalkan kalau kamu mempunyai perusahaan 10 miliar, kamu hibahkan ke negara atau kamu ajukan pengembalian? Kira-kira. Pengembalian, Pak. Pengembalian. Terus kalau kamu ngumpetin pajak 15 M, dihibahkan ke negara atau pengembalian? Nah, dibalik lebih bayar kamu 10 M, kamu mengecilin pajak 15 M. Kira-kira pilihan kamu pengembalian atau dihibahkan ke negara? Dihibahkan. Dihibahkan. Karena nanti kalau diperiksa ketahuan rugi 5 M ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan yang bagus. Ada pertanyaan lagi? Sorry ya, ternyata baterai baterai HP saya habis karena saya pakai HP tadi. Gimana pertanyaan yang barusan? Tolong diulangi. Kalau kejadiannya seperti itu, pemeriksa pajak tidak akan mentolerir ya. Jadi langsung ditetapkan pajak bisa secara jabatan, bisa secara normal, ya, secara normal. Jadi untung, rugi, pokoknya kena pajak sekian. Gitu. Jadi hal itu sudah diatur di dalam ketentuan perpajakan bahwa laporan keuangan itu wajib dilakukan pembukuan ya, dalam hal ini pembukuan wajib dilakukan secara lengkap ya oleh perusahaan gitu. Jadi apabila tidak memiliki data yang Anda tanyakan tadi, maka wajib pajak
tidak akan mentoleransi, maka dia akan mengenakan pajak sesuai dengan jabatan atau wewenang yang dia miliki, bisa di norma atau di ketentuan pengenaan pajak yang lainnya seperti itu, sehingga perusahaan itu mau rugi mau untung jadi dikenakan pajak yang lebih besar gitu, biasanya seperti itu. Kira-kira jawaban saya sudah menjawab pertanyaan Anda? Ya, silakan yang lain mau tanya lagi. Oke, karena waktunya sudah sore ya, kebetulan saya juga belum sholat asar. Nah, perkuliahan pertama kita hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.